Shalom semua. Sekali lagi shalom. Saya bersyukur bahwa akhirnya Tuhan baik kita bisa kumpul di sini, dan terima kasih Maelen, terima kasih Om Deddy buat kesempatan kita jumpa dengan Tuhan. Dan hari ini saya tidak akan jauh berbicara dari apa yang Om Deddy saksikan ya. Saya sudah siap. 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15, satu ayat yang sering kita baca atau kita baca di mana-mana. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita baca sama-sama. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Silakan duduk, amin. Nah, saudara, yang terakhir kata yang saya suka adalah apa dia bilang? Jeripayamu tidak sia-sia. Saudara-saudara, sesuatu yang kita lakukan di dalam dunia saja tidak ada yang sia-sia, apalagi yang kita lakukan dengan Tuhan. Nah, tetapi saudara, ada 3 hal yang membuat hidup ini tidak menjadi sia-sia, atau yang tadi dikatakan jeripayah. Jeripayah itu di pembahasan lain, jerilalah. Kalau itu kita ibadah kita tidak sia-sia. Amin. Kalau itu doa kita tidak sia-sia. Kalau itu pengeringan kita kepada Tuhan, pengeringan kita tidak sia-sia. Tetapi saudara, kata tidak sia-sia ini harus menjadi dasar, atau ada dasar yang harus menjadi alasan itu akhirnya tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Berarti begini, kalau begitu ada hal yang kita kerjakan di hadapan Tuhan bisa sia-sia. Tapi ada yang dikatakan bahwa jeripayamu tidak sia-sia. Nah, bagaimana supaya jeripaya kita tidak sia-sia? Doa kita tidak sia-sia, pelayanan kita tidak sia-sia, pekerjaan kita tidak sia-sia, pengharapan kita tidak sia-sia. Ada 3 hal dia kasih ingat dari ayat ini. Pertama, saudara-saudara, dia bilang apa? Saudara-saudara, karena itu saudara-saudaraku, berdirilah teguh. Jadi kalau saudara sambung dengan kata pertama atau kata terakhir, jeripayamu tidak sia-sia, saya selalu bilang, kalau kita balik bilang begini, kalau kamu tidak, atau kalau kita goyah, maka jeripaya kita menjadi sia-sia. Begitu di bahasa gampangnya. Kalau begitu supaya jeripaya kita, doa kita, ibadah kita, apalagi pelayanan kita tidak sia-sia, yang pertama dia bilang jangan goyah, atau berdiri teguh jangan goyah. Saudara, jadi begini, kadang-kadang dalam mengiring Tuhan kita goyah. Goyah karena apa? Karena tadi pergumulan, beban hidup, tantangan hidup. Akhirnya awal kita setia dengan Tuhan, di tengah jalan kita menjadi kecewa, lalu kita mundur, atau yang kita gunakan, atau bahasa yang digunakan, kita jadi goyah. Kita jadi lemah, kita jadi mundur. Nah, saya mau coba kita berpikir tentang konteks dari ayat ini. Apa yang dimaksudkan dengan dia bilang, kenapa Paulus bilang, kalau kamu tidak goyah berarti jeripayamu tidak sia-sia, begitu ya. Nah, apa yang dimaksudkan? Jangan goyah, latar belakang apa? 1 Korintus 15 ayat 30-31, coba kita buka. Kenapa Paulus sampai bilang begini? Kalau kamu tidak goyah, kamu kuat, kamu teguh, kamu terus kuat di dalam Tuhan, tidak sia-sia yang kamu lakukan. Karena ternyata ini, bahwa kalau maaf kata Om Deddy dan kita semua, kalau hanya gara-gara makan minum, Paulus bilang itu gampang untuk tidak goyah. Tapi ternyata ada lebih berat daripada sekadar makan minum, Om Deddy dan kita semua. Dasar dia bilang tidak boleh goyah. Ini pertama begini, saudara, kalau saudara belajar mengenai Korintus ini, surat Paulus kepada jemaat di Korintus ini, ya toh, itu adalah surat yang ditujukan kepada jemaat yang paling kacau. Jemaat perpecahan ada di sana, jemaat yang bertengkar gara-gara karunia, kesombongan dan sebagainya ada di sana. Tetapi dia tidak bilang itu, maksudnya begini, coba kita baca ayat 30. Dan kami juga mengapa kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya. Saudara-saudara, setiap hari
Aku berhadapan dengan, dia menggunakan dua kata, bahaya, maut. Demikian, demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Jadi kenapa dia nasihatkan kepada jemaat di Korintus? Ternyata di sini, kalau tadi alasannya karena maaf, kita kekurangan, Paulus bilang jangan kamu goyah, karena beta punya lebih parah. Bukan sekedar makan dan minum, tapi beta ini ada dalam bahaya. Sampai-sampai bahaya itu dia bilang beta dekat dengan maut. Akhirnya kita tahu Paulus mati, dihukum mati maksudnya. Paulus itu menghadapi bahaya, dia injili kemana atau dia beritakan firman Tuhan, selalu orang ingin bunuh dia, selalu orang ingin aniaya dia. Jadi saudara bisa bayangkan kalau kita iring Tuhan seperti model Paulus ini, yang orang kapan saja mau bunuh dia. Pokoknya dia omong Injil sedikit, orang kalau saudara baca di ayat-ayat lain dia bilang, saya didera sekian, saya pernah tidak makan. Banyak hal. Semua itu bahaya yang melemahkan dia dalam mengiring Tuhan. Tetapi dia bilang, ada satu lagi, yaitu bahaya dan maut. Saudara, saya ingat kadang-kadang sebagai hamba Tuhan, kalau kami pelayanan di satu tempat yang berbahaya, jalannya terjal, salah sedikit orang bilang mati. Kadang-kadang secara manusia saya pikir, aduh, kalau undang mungkin buat pikir-pikir. Tapi Paulus waktu diomong ini benar-benar orang-orang jemaat pada gereja mula-mula itu selalu diberhadapkan dengan aniaya. Dan itu digambarkan oleh Paulus maut dan bahaya. Tapi dia kasih ingat begini, kalau kamu mau supaya satu Tuhan hitung semua tidak sia-sia, ibadah kita tidak sia-sia, pengiringan kita tidak sia-sia, dia bilang begini, kamu harus goyah, sekalipun itu berbahaya, sekalipun itu akhirnya bisa mengambil nyawamu, kamu tidak boleh menyerah. Jadi orang yang tidak sia-sia adalah orang yang tidak menyerah dengan resiko, sekalipun maaf, resiko itu adalah nyawa kita. Amin. Tuhan masih berproses dengan perut kita. Lapar, tidak ada uang. Tapi Paulus bilang begini, saya lebih bahaya, tapi saya kuat. Nah kalau begitu, saudara, dalam mengiring Tuhan, kita perlu kuat di dalam Tuhan. Kita tidak boleh menyerah. Jangankan hanya makan minum. Tadi dia bilang, kalaupun nyawa harus kita bayar, tidak apa-apa. Yang penting jangan goyah. Amin. Saya tantang kita. Adakah hari ini sesuatu yang melemahkan kita untuk kita menyerah, kita mundur dari mengiring Tuhan, kita mundur dari pelayanan, hanya karena kita punya banyak alasan tadi? Paulus kasih ingat, beta ini yang ikut beta ini maut dan bahaya. Nah saudara-saudara, saya kasih tahu dulu, zaman dahulu orang-orang Romawi itu paling tidak suka dengan orang Kristen. Dan tidak segan-segan mereka bunuh orang Kristen. Dan yang paling parah kalau saudara baca sejarah perjanjian baru, orang-orang Kristen itu selalu dapat penganiayaan. Dan yang paling mengerikan, saudara tahu, kalau mereka jengkel dengan orang-orang percaya, termasuk Paulus ini, maka mereka akan disula. Sula itu artinya begini, saudara, orang itu dibunuh, kadang-kadang biarkan hidup-hidup, ditusuk dari dubur ini sampai tembus kepala. Lalu akan dipakai untuk menyalakan sebagai obor besar. Kalau sekarang orang pakai lampu-lampu besar, itu adalah orang Kristen. Dan mereka taruh untuk dibakar luar biasa. Namun orang-orang Kristen itu tidak pernah berteriak untuk menyerah. Dan ini yang Tuhan kasih ingat. Kalau mau Tuhan hitung semua yang kita lakukan hari ini, termasuk ibadah di Bapak Nedi dan Ma Helen punya rumah, termasuk dalam mengiring Tuhan sampai Tuhan datang. Dia bilang, jangan goyah. Artinya jangan menyerah, jangan mundur, dia pembahasannya. Kalau kamu tidak mundur, sekalipun itu bahaya, sekalipun itu berisiko, maka dia bilang, satu waktu semuanya tidak ada yang sia-sia. Tuhan hitung. Amin. Alasan kedua, saudara. Alasan kedua, jadi di aplikasi begini. Satu waktu kalau Tuhan izinkan, kita tidak punya uang, tidak punya makan. Jangan pakai alasan itu untuk kita menyerah. Tapi justru kita bilang sama Tuhan, oh Tuhan mau lihat, beta akan kasih tahu. Kalaupun beta sudah makan, tapi beta buah hati hanya untuk Tuhan. Dan Paulus ajar kepada Korintus begitu, orang-orang di Korintus.
Jangankan kamu tidak makan. Makanya dalam Roma itu dia kasih tahu bilang gini. Adakah yang bisa pisahkan aku dari kasih Kristus? Penindasan, kelaparan. Makanya ada satu lagu yang biasa dilakukan saudara-saudara kami. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih sahabatku? Lalu kalau saudara mendengar itu kata-kata itu bagus kan? Itu muncul dari kata-kata Paulus. Kalaupun bahaya, saya tidak boleh lemah, apalagi mundur dan menyerah. Ingat, kalau saudara lihat prediksi orang Om Nedi dan kita semua, bahwa tahun depan, saya dicang-cang dengan suami daripada Ibu Lin, dia pengusaha, dia bilang, Bapak, tidak menakutkan, tahun depan adalah tahun yang paling krisis. Tapi ingat, sekalipun dan tahun depan, krisis sekalipun, ingat, iman kita tidak krisis, apalagi kita goyah dan mundur. Kasih tepuk tangan itu Tuhan. Amin. Jadi saudara, kekristenan makin dipertajam, kekristenan makin dikasih dewasa hari-hari ini. Dan yang kedua saudara-saudara, kalau saudara tidak mau semua yang saudara lakukan sia-sia, yang kedua, pertama tidak boleh menyerah atau goyah atau mundur dalam bahasa tadi. Yang kedua, saudara harus giat dalam pekerjaan Tuhan. Betul ya, tadi kan dia bilang begitu. Jangan goyah, dia selalu dalam pekerjaan Tuhan, lalu dia bilang segala persekutuanmu dengan Tuhan apa? Tidak sia-sia. Jadi kata tidak sia-sia itu berhubungan dengan pertama tidak menyerah, tidak goyah, tapi yang kedua itu berhubungan dengan apa? Dengan tetap giat. Nah bayangkan, orang itu kan mau giat kalau ada sesuatu, begitu ya. Kita contoh saja. Ya, kita anak-anak muda, maksudnya di 17 Agustus saya masih ingat, kalau ada kerja-kerja di apa namanya menjelang 17 Agustus dulu, kita masih kecil-kecil itu, kalau mau kerja oleh kantor lurah begitu untuk dekor apa semua kita pergi. Tapi nanti lurah bilang nanti di sana disediakan kopi, gula, nah botong pi kerja. Tapi kalau soalnya ada betul soalnya pergi, tapi dia bilang begini, saudara bagus sekali. Waktu dia bilang begini di dalam ayat 58, coba kita baca ulang ayat 58, saudara. Kalau saudara baca ayat 58, dia bilang gini, kan itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kembali pada kata terakhir, jeripayamu tidak sia-sia. Jadi supaya jeripaya kita tidak sia-sia, maka ada hal kedua yang harus kita lakukan sesuai konteks. Giat dalam pekerjaan Tuhan. Nah, tadi saya bilang, kalau giat dalam keadaan aman-aman itu biasa. Tapi Paulus bilang begini, waktu kamu giat, saya giat, itu saya tetap dalam bahaya dan maut. Nah, kalau orang giat, kalau semua aman itu biasa. Tapi Paulus bilang, kata giat ini ada hubungan dengan tadi ya. Ada dua kata tadi apa? Bahaya dan maut. Jadi Paulus itu giat dalam pekerjaan Tuhan. Maaf kata, bukan karena emas, bukan karena perak, bukan karena dijanjikan dapat berkat. Tapi dia bilang, justru waktu dia melayani Tuhan, dia makin giat itu karena dia berhadapan dengan maut. Saya coba-coba renung, kenapa ya? Dia ini sudah tahu ada bahaya, tapi dia masih giat. Saudara masih ingat Filipi 1 ayat 21, dia bilang apa? Bagiku hidup adalah Kristus dan mati untung. Rupanya dia pun pola pikir di otaknya hanya satu. Keuntungan bukan karena saya dapat berkat jasmani, keuntungan itu saya dapat ketika saya tetap setia melayani, giat untuk Tuhan, sekalipun harus mati. Wow. Mari saya tantang kita naik satu level. Kalaupun Tuhan belum kasih berkat, dan mungkin dalam melayani Tuhan, berkat yang kita rindu tidak cukup. Dia bilang kalau tidak mau sia-sia, terus giat dengan Tuhan. Tadi saya sedikit jelaskan Om Nedi, bagaimana orang-orang yang melayani Tuhan. Kalau kita melayani juga kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh pakai. Apa yang harus lakukan? Ada banyak hal sebenarnya cara Om Nedi. Satu, kita belajar dari si penulis. Kalau saudara baca latar belakang Paulus itu, Paulus ini seorang yang pintar, jenius, seorang rasul, yang saya pernah jelaskan bahwa dia ini terlalu pintar sampai rektor Yahudi. Jadi dulu ada sekolah Yahudi namanya Gamaliel pada zaman itu. Ingin mempromosikan dia sebagai rektor Gamaliel. Jadi otaknya pintar, dia mau dipromosi. Nah,
jadi rektor pada zaman dahulu itu juga cukup kaya seperti sekarang rektor-rektor. Tapi waktu dia mengenal Tuhan, orang Yahudi tidak suka. Mereka menolak dia. Sehingga dia bukan lagi menjadi orang hebat, dia menjadi nothing, tidak punya apa-apa. Tapi lihat, dia giat melayani Tuhan. Nah ternyata kalau saudara baca, nanti ada di lain tuh Paulus bilang begini, saya tidak mau menyusahkan jemaat. Ada satu kelebihan daripada Paulus adalah, di samping dia melayani Om Nedi, dia sebenarnya businessman atau businessman. Salah satu pekerjaan daripada Paulus adalah membuat tenda. Jadi Paulus itu bukan tidak kerja, dia kerja. Tetapi mungkin yang harus kita lakukan untuk kita semua. Kan kita nanti contoh, nanti saya bilang sama Jenny, kalau lu punya pekerjaan satu-satu, lu harus atur. Kerja itu penting, tapi bagaimana lu atur kerja, tapi kerjanya tidak boleh ganggu hubungan kita dengan Tuhan, ibadah kita, apalagi pelayanan. Apa artinya begini Om Nedi? Paulus itu ada waktu dia bikin tenda untuk jual, memberi dia makan. Ada waktu jemaat di Korintus, Galatia, Efesus dukung dia. Nanti kalau kita baca seluruh surat-surat Paulus, katanya surat-surat di penjara itu dikenal dengan surat-surat penjara itu, di dalam sekolah teologi itu ada waktu jemaat mendukung dia dengan keuangan. Tapi ada waktu Tuhan harus izinkan dia bekerja. Apa artinya? Dia bikin tenda Om Nedi. Apa artinya? Begini. Yang salah bukan pekerjaan. Yang salah adalah waktu saudara bekerja sampai lupa Tuhan. Itu yang salah. Jadi kerja penting, tapi atur. Misalnya Om Nedi, misalnya. Ini contoh Om Nedi bawa kendaraan. Jam sekian Om Nedi tutup aplikasinya. Lalu ini saatnya beta ibadah. Atau saatnya beta melayani. Setelah itu sudah selesai lakukan tugas, nyalakan lagi. Yang salah adalah kalau sepanjang hari kita hanya kerja-kerja sampai lupa keluarga, apalagi lupa Tuhan. Jadi kami juga begitu, Om Nedi, kadang-kadang ada waktu tidak cukup, kami harus jual rombengan. Ada waktu. Ada waktu saya lihat ada jemaat juga harus jual kue, tapi tidak apa-apa. Yang penting adalah jangan sampai, nah biasanya maaf, kalau jual masih kecil-kecil, kau bilang sudah nanti beta atur waktu. Kalau kita usaha masih kecil, yang menjadi tantangan itu waktu nanti maaplonia pun kue sudah tidak dipesan 20-50 ribu, tapi orang kantor mulai pesan 100.000 orang untuk satu. Nah di situ tantangannya biasanya. Kita mulai, ini berkat dari Tuhan, sampai kita lupa. Itu yang salah. Jadi kerja boleh, tapi sampai kerja melupakan Tuhan, itu yang salah. Jadi kembali pada Paulus, Paulus bilang gini, dia tetap giat saudara. Sekalipun kalau saudara baca nanti, coba cari itu kata di internet. Kadang dia justru dia makan. Kadang dia dipaksa untuk tidak makan. Bukan karena dia mau puasa kata dia. Tapi memang tidak ada apa-apa. Tapi dia bilang, kalau kamu mau supaya semua dihitung Tuhan, dalam keadaan apapun, tetap giat melayani Tuhan. Makan tidak makan, giat melayani Tuhan. Ada satu bahasa, tentu kita yang sudah menikah tahu. Ya kan? Pernahkah kita yang sudah menikah ini tidak ada beras, lalu kita keluar di situ, lalu kita bilang, botong sana ada beras. Selalu kita bilang, atau selalu kita bilang pada diri kita, mau ada beras, sonde, potong keluar, senyum. Sehingga orang tahu tong sana ada makan atau tidak ada makan. Prinsip dunia itu harusnya menjadi prinsip firman Tuhan. Begini, sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat saya dengan Ibu Gembala juga tidak selamanya kami luar biasa. Tetapi kami selalu belajar untuk melayani Tuhan. Saya bersaksi Om Nedi, kami beberapa hari ini cukup uang sangat pas-pasan. Banyak hal yang harus kami lakukan, biayai. Saya cerita ini bukan supaya saudara kasihan, tapi saya mau kasih kesaksian bahwa melayani saja, bahwa tidak ada yang sia-sia. Jadi kami ini sudah tidak ada beras. Ya, sangat tidak ada beras. Saya cerita ini sekali lagi bukan maksud apa-apa. Saya cerita ini karena memang kenyataan. Hari Minggu kemarin, beras kami habis, baik di rumah maupun di Oiba. Ya. Dan ketika saya selesai khotbah kemarin, hari Minggu, saya lihat kita pun pemuda Randi bawa itu padi, satu karung di motor. Saya bilang, Tuhan, kami tidak bisik dia. Tapi selalu kalau saudara lihat saya di Facebook, saudara lihat, kalau saya bikin status apa, saya selalu tulis di bawah. Melayani saja.
Yang lain biar Tuhan yang urus. Jadi saya tahu bahwa tidak ada yang sia-sia waktu saudara memilih untuk melayani Tuhan, terus melayani Tuhan. Tuhan tidak buta. Mungkin tidak bagi orang lain, beras, tapi bagi kami itu luar biasa. Jadi saya tantang jemaat, kerja apa yang saudara kerjakan, layani Tuhan. Biarkan Tuhan yang urus, yang tidak bisa kita urus. Yang kita bisa urus melayani. Seperti tadi Om Nedi bilang, sudah timbang 6 bulan. Om Nedi saya pernah, jadi ini Jelly ini ada di sini. Ketika Om Nedi tadi bersaksi tentang timbang besi, saya ingat waktu saya masih tinggal di Osapa, belum punya gereja, ya tidak punya apa-apa. Tapi tiap hari itu juga seperti itu Om Nedi. Itu paku di samping rumah. Heran, anak-anak saya itu pilih 1 kantong plastik. Besok pilih tidak habis. Pilih lagi tidak habis. Saya pikir, saya ingat saya pun kesaksian persis Om Nedi dan Maya. Tidak habis. Paku-paku bengkok, saya tidak tahu paku dari mana. Paku-paku 10-10 cm itu banyak. Saya pikir kemarin anak saya sudah ambil. Besok lagi ambil lagi. Hanya untuk beli beras 1-2. Kalau hari ini Tuhan angkat kami hidup. Karena kami belajar untuk apapun terjadi melayani Tuhan. Dan yang terakhir, dia bilang begini, saudara. Nah, coba saudara baca dulu ayatnya, bagus sekali. Kalau saudara baca alasan dia tetap giat dalam Tuhan itu, saudara bisa baca ayat yang ke-10, saudara lihat ini. Tapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, betul ya? Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja, saudara tahu apa? Dia bilang apa? Lebih keras daripada semua, tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara lihat, waktu maut ada di samping dia, waktu kekurangan ada di dia, dia tidak bilang, "Ay, beta lemah." Tidak. Dia bilang, "Saya kerja makin keras." Coba saudara belajar tantang Tuhan. Saya ulang-ulang tantang Tuhan. Dalam kekurangan saya selalu tantang Tuhan. Dalam kekurangan saya tantang saya pun diri. Tadi saya masih nasihat anak saya di jalan. Saya bilang, "Jen, belajar kerja untuk Tuhan. Sampai engkau lelah." Saya bilang ini bahasa. Tadi dia sot. Lu kerja sampai lu lelah. Sampai lu rasa Tuhan besok terlalu lelah untuk kerja untuk Tuhan. Disitulah Tuhan bilang, "Oke, lu sudah lelah. Beta kerja sesuatu untuk lu." Dan Paulus bilang gitu. Semakin dia susah, semakin dia suka, semakin orang yang dia justru bukan tambah turun. Dia bilang, semakin saya kerja keras. Amin. Semakin tidak ada uang, semakin tidak ada jaminan, semakin dapat tantangan, itu tidak boleh menjadi alasan saudara turun giatmu untuk Tuhan. Tapi dia bilang, saya kerja lebih keras lagi. Satu ayat lagi, saudara lihat ayat 12-14. Ini alasan dia kenapa dia bilang giat. Pertama tentu dia bilang tidak ada yang sia-sia giat kita untuk melayani Tuhan. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Lalu ayat 14. Tapi Anda kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Apa artinya, susah? Dia giat dalam hal apa? Memberitakan Tuhan. Amin. Saudara-saudara dengar baik-baik. Apapun yang terjadi, makin giat untuk Tuhan. Sekalipun ada resiko. Mungkin tadi saya bilang, resiko tidak ada uang, resiko tidak ada makan. Tidak apa-apa, tapi Allah tidak buta. Amin. Saya saja kadang-kadang kalau lihat anak-anak diam-diam. Kerja dalam hati saya, nanti kalau saya ada berkat ini anak, saya kasih berkat. Apa artinya? Tuhan pun dia lihat. Waktu dia lihat, kasihannya. Ini keluarga Sinleloy, ini keluarga Lubatonis, ini keluarga Latunusa, ini keluarga Pihan, ini keluarga Kakiki. Kita lihat dong susah, maka dia pun hati untuk beta kerja, kok tambah semangat. Sekali lagi Tuhan tidak buta. Dia tutup ayat terakhir dia katakan, tidak ada yang sia-sia. Amin. Sekalipun mungkin sudah menganggap ini sia-sia, tapi Tuhan tidak anggap itu sia-sia. Dan yang terakhir, supaya tidak sia-sia apa yang saudara lakukan, saudara, ayat yang tadi saya baca ulang ya, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan
jeripayamu tidak sia-sia. Jadi yang poin yang terakhir apa? Kalau supaya tidak sia-sia apa yang kita lakukan, ibadah, pelayanan, yang terakhir, persekutuan kita harus ditingkatkan. Apa maksud persekutuan, saudara? Apa sekedar persekutuan doa? Mungkin benar, tapi selalu orang bilang lihat dari konteks. Dari konteks ini kalau saudara baca di konteksnya ada di mana? Persekutuan yang mana, saudara? Persekutuan itu ada di ayat 16 dan 18. Coba saudara baca. Makna persekutuan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, betul ya? Maka Kristus juga tidak. Dan jika Kristus dibangkitkan, maka sia-sia. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam. Demikian binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jadi apa artinya? Yang terakhir, kalau yang pertama jangan goyah, walaupun ada bahaya, ada kekurangan, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap setia ikut Tuhan. Yang kedua dia bilang apa? Giat sekalipun ada dalam bahaya, ada dalam kekurangan. Yang ketiga terakhir, terus lakukan persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan ini yang dimaksudkan dia bilang begini. Sebab jika orang benar mati dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Satu, itu artinya begini. Kita jadi satu dengan Kristus. Dalam hal apa? Kalau saudara lihat itu, dia bilang seperti orang dibaptis itu, saudara yang sudah dapat pelajaran baptisan pasti tahu. Kita jadi satu di dalam Kristus. Itu dalam apa? Yesus itu datang, mati, bangkit. Sebuah lambang baptisan adalah kita seperti Yesus juga. Mati untuk apa? Mati bagi dosa. Bangkit untuk apa? Bangkit dari maut. Keluar dari air itu gambaran kita keluar dari maut. Nah, kita seperti Yesus. Kita juga mati dosa kita ini, atau Yesus mati itu untuk menebus dosa kita, dan ketika dia bangkit, dia untuk memuliakan Tuhan. Apa artinya? Kita sama, kita tidak akan mati selamanya. Kalau Yesus bangkit, kita juga akan bangkit dan hidup bersama dengan dia. Apa artinya? Persekutuan itu sedang bicara tentang hubungan intim kita dengan Tuhan. Jadi saudara, kalau mau supaya tidak sia-sia ini hidup, tetap punya hubungan intim. Saya tambahkan tadi dua kata tadi, sekalipun dalam bahaya dan maut dan kekurangan, hubungan intim itu harus tetap. Yang kedua, persekutuan itu bicara tentang apa? Iman. Dia bilang, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia. Percaya saudara. Apa artinya? Persekutuan itu artinya iman saudara. Jadi kalau saudara mau supaya tidak sia-sia, nanti waktu kita mati, Tuhan datang kali kedua, imanmu harus tetap ada. Amin. Iman saudara tetap ada, yaitu bahwa apapun yang terjadi, Yesus lah segala-galanya dalam hidup ini. Jangan jual iman karena hidup susah. Jangan jual Yesus hanya gara-gara kita kekurangan. Pertahankan persekutuan kita, yaitu iman kita tetap kita pegang. Yesus pernah bilang satu waktu, adakah aku ketemu iman di bumi? Kalau saudara lihat hari-hari ini, ada orang jual iman gara-gara perut, gara-gara supermi. Orang jual iman hanya gara-gara susah. Di kampung-kampung sudah banyak. Ya, tidak punya apa-apa, datang kasih bantuan, asal tinggalkan Yesus. Tapi dia bilang, kalau kamu mau satu waktu engkau dapat mahkota dan tidak sia-sia, imanmu di dalam Tuhan harus terus kuat. Amin. Dan yang terakhir dia bilang, demikian juga ayat yang ke-18, demikian binasa orang-orang yang mati, atau demikian binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Apa artinya? Persekutuan itu artinya begini. Persekutuan itu artinya sekutu, kita dekat dengan Tuhan itu sampai mati, karena dia bilang begini, demikianlah binasa orang-orang yang mati dalam Kristus. Ya, demikian apa? Binasa orang-orang yang mati dalam Kristus. Kenapa dia bilang yang mati dalam Kristus? Dia sedang berbanding. Kalau Kristus tidak bangkit, Kristus tidak mati dan bangkit, maka sia-sia kita ini sebagai orang-orang yang akan binasa. Tapi karena Kristus bangkit, maka iman kita tidak sia-sia. Apa artinya? Kesetiaan kita. Persekutuan ini bicara tentang kesetiaan kita sampai Tuhan datang. Tuhan memberkati. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kita nyanyi Kak Irma satu alasan tadi kita hidup. Kalau kita hidup, satu alasan saja, semua karena Tuhan. Mari kita berdoa. Saya berdoa. Saya tahu saya tidak bisa tolong secara jasmani, keuangan,